Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya panggil teman-teman saja ya, teman-teman sekalian. Jadi ini adalah pertemuan, bukan pertemuan pertama, tapi pertemuan perdana dalam mata kuliah yang lain. Karena pada mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah sesi, kita sudah pernah bertemu. Nah, sekarang ini adalah mata kuliah pembelajaran jarak jauh, ya. Jadi nanti dalam mata kuliah pembelajaran jarak jauh ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, ya. Tapi kita pelajari ini hanya dalam bentuk diskusi. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bagaimana mekanisme perkuliahan. Jadi mekanisme perkuliahannya itu sebenarnya sama dengan mata kuliah yang lain, ya. Jadi untuk saat ini kita tetap full online, ya. Jadi bisa menggunakan asinkronos atau bisa juga dalam bentuk sinkronos, ya. Jadi kalau asinkronos itu kan berarti saya tidak langsung bertatap muka pada waktu yang sama atau bertemu pada waktu yang sama. Kalau sinkronos itu seperti ini, ya, kita pakai Google Meet atau Zoom, ya. Kemudian aplikasi yang digunakan, ya, jadi ada aplikasi Learning Management System, ya, ini wajib kita gunakan, namanya Edlink, apalagi ini mata kuliahnya PJJ, ya. Jadi salah satu fasilitas PJJ yang biasa dipakai yaitu e-learning, ya, itu menggunakan LMS namanya Edlink. Nah, kita ini kan full online, ya, full online, salah satu bagian dari perkuliahan jarak jauh atau pendidikan jarak jauh, ya. Kemudian untuk aplikasi, ya, jadi untuk aplikasi LMS nanti Learning Management Systemnya kita menggunakan Edlink. Jadi semua informasi itu masuk di Edlink, ya, ada di Edlink, informasi yang terkait dengan mata kuliah, ya, yang terkait dengan mata kuliah, proses pembelajaran. Jadi kalau bisa saya harapkan Anda masuk ke Edlink supaya histori kehadirannya tersimpan. Jangan sampai misalnya Anda punya grup, ya, satu orang masuk ke Edlink baru dia, misalnya ini tadi ada link Google, ya, Google Meet, satu orang mengcopy kemudian mempaste di grup WhatsApp. Itu bahaya karena ketika Anda tidak masuk ke Edlink, nanti kehadirannya tidak tersimpan, Anda tidak terhitung bahwa Anda masuk, ya, secara di dalam aplikasi tersebut, ya, meskipun Anda hadir di dalam Google Meet-nya. Kenapa? Karena kehadiran itu otomatis nanti terkirim ke aplikasi siakapnya. Jadi sebaiknya kalau di Edlink itu tetap Anda mengaksesnya, ya, meskipun Anda terlambat, ya, tetap diakses. Ya, kalau tidak sempat siangnya karena kendala jaringan misalnya, ya, silahkan diakses malamnya. Karena ya namanya juga LMS, Learning Management System, itu bisa sinkronos, bisa sinkronos. Kemudian aplikasi Siakat, ya, ini juga digunakan kalau kita ingin melihat nilai, ya, melihat nilai hasil perkuliahan kita, mulai nilai UTS-nya dengan UAS-nya. Ya, meskipun nanti di Edlink itu tugasnya diupload di Edlink, ya, semua tugas, kegiatan atau ujian, kalau ada kuis misalnya, ini diupload di Edlink, tapi nilainya itu nanti terlihat di Siakat, ya. Kemudian untuk aplikasi-aplikasi lain, ya, yang kita gunakan untuk media pendukung itu ini kalau misalnya kita pakai virtual meet, ya, mungkin saya pakai Google Meet, ya, atau kalau ada Zoom, kebetulan Zoom-nya sudah habis masa ininya, jadi saya tidak gunakan ini, saya pakai Google Meet dulu, ya. Kemudian ada OBS, ya, ini OBS juga sering saya pakai kalau saya ingin langsung ke YouTube-nya, jadi otomatis terekam di YouTube, ya, tergantung yang mana yang paling mudah. Tadi biasanya Google Meet lah kita pakai, itu pun langsung saya rekam saja, ya.
Oke, kemudian model pembelajaran. Jadi ada model atau strategi ya pembelajaran yang digunakan di dalam perkuliahan online ini, yaitu Flip Classroom ya. Yang kedua ini kita pakai kolaboratif learning. Flip Classroom ini maksudnya flip itu kan artinya terbalik ya, terbalik. Jadi ruang kelas terbalik. Kalau di pembelajaran offline pada waktu itu kita misalnya belajarnya di kelas, kemudian diberi tugas mengerjakannya di rumah. Kalau ini tidak, yang namanya Flip Classroom ini jadi jauh sebelumnya Anda diberi materinya, kemudian Anda mengerjakan tugasnya di rumah dan didiskusikan di ruang pembelajaran online, itu Flip Classroom. Ya, jadi kebalikan dari pembelajaran offline. Oke, collaborative learning ini adalah bentuk diskusi, nanti ada dalam bentuk pembelajaran kelompok. Jadi Anda menyusun, nanti kita susun kelompok-kelompok diskusi, kemudian membuat PowerPoint-nya. Nanti materinya saya upload ya, materinya silakan dibaca, kemudian dibuat PowerPoint-nya. Nanti yang ketua rombalnya yang membentuk kelompoknya. Ya, itu nanti selama pembelajaran ini sampai berapa kelompok itu kita buat diskusi ya, diskusi sesuai dengan materi-materi yang diberikan. Nah, untuk penilaian ya, penilaian ini nanti ada tugas, ada kehadiran, ada UTS dan ada UAS ya. Jadi UTS dan UAS ini masih apa namanya? Masih kita lihat kondisinya apakah ada UTS atau UAS. Biasanya tugasnya itu sudah mencakup UTS dan UAS-nya ya. Nanti tergantung ya, kita lihat kondisi, karena kalau sudah masuk dalam forum diskusi itu sudah biasanya sudah ada nilai. Nanti di forum diskusi ini juga ada form ya, ada form yang saya kasih untuk menilai temannya yang diskusi. Nah, itulah nanti hasil penilaian itu untuk penilaian Anda digabung dengan penilaian saya, itu diupload di menu tugas setelah selesai dilakukan diskusi. Jadi nanti saya minta tugasnya ketua rombel, kalau ada ketua rombelnya ya. Kalau tidak ada ya saya nanti yang bagi langsung ya, sesuai dengan materi yang akan dipelajari untuk membentuk kelompok dan materi-materi yang akan kita diskusikan. Jadi dalam proses diskusi ini nanti ada penilaian dari teman sejawat. Jadi yang sementara apa namanya diskusi dinilai oleh orang kelompok yang tidak berdiskusi. Yang berdiskusi tidak menilai. Ya, nanti ada format penilaian yang diberikan ya. Nanti saya perlihatkan format penilaiannya seperti apa. Itu akan saya upload setiap apa namanya? Itu akan saya upload setiap pertemuan kalau diskusinya dimulai. Ya, jadi Anda tinggal mendownload, kemudian mengisi formnya, kemudian diupload lagi masuk di apa namanya, di tugas, nanti di situ saya rata-ratakan hasil penilaian Anda, saya tambah dengan hasil penilaian saya ya. Nah, itu mekanisme perkuliahannya ya. Kemudian materi, nah ini ada 12 ya kalau nggak salah, 12 materi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ini nanti yang akan kita diskusikan ya, yang akan kita diskusikan nanti diurut ya materinya. Jadi nanti ada kelompok 1 sampai kelompok 12. Kalau tidak salah ini ada 23 orang ya. Ada 23 orang, berarti satu kelompok itu 2 orang rata-rata. Ya. Satu kelompok 2 orang, yang satu kelompoknya lagi 1 orang berarti. Ya, nanti kita bagi selama 12 pertemuan, sisa pertemuannya itu nanti kita gunakan untuk ini, karena kita belajar ada model desain instruksional sebagai prosedur pengembangan bahan PJJ. Ya, ini bagaimana nanti kita belajar tentang merancang PJJ. Jadi di sini ada konsep dasar, ciri pokoknya PJJ, ada teori-teori yang terkait dengan PJJ, konsep penting ya. Jadi mengapa ya, ada beberapa konsep penting yang terkait dengan PJJ. Mengapa kita menggunakan PJJ sebenarnya, itu ada beberapa, nanti ini akan didiskusikan. Aplikasi konsep teknologi dalam PJJ ini diperlihatkan ya, penggunaan teknologi pendidikan secara luas kaitannya dengan teknologi PAI ya.
penelitian tentang penggunaan media dalam PJJ, aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah PJJ, kemudian pengalaman negara berkembang dan negara maju dalam memulai penyelenggaraan PJJ. Ini harus 2 orang. Model desain instruksional sebagai prosedur pengembangan bahan PJJ, ya, manajemen pembelajaran PJJ berbasis teknologi pendidikan. Kemudian ada kecenderungan aplikasi teknologi, ya, aplikasi TP, teknologi pendidikan atau pembelajaran dalam PJJ masa mendatang. Nah, ini yang akan kita diskusikan selama 12 pertemuan atau 12 kelompok. Jadi kemungkinan nanti UTS atau UAS-nya kita tiadakan, tapi nilai hasil diskusi inilah yang akan menentukan dengan tugas-tugas, ya, dalam menilai hasil pembelajaran kita selama ini. Jadi nanti ini materi-materinya bagaimana merancang PJJ. Ini ada model desain ini yang utama sebenarnya. Ya, nanti kalau ada kurang 1 orang berarti saya berpasangan dengan dia. Ya, saya nanti berpasangan dengan kalau ada yang 1 orang. Tapi saya sarankan yang berpasangan dengan saya itu yang ini saja, ya. Yang kelompok berapa ini? 1 orang saja di sini. Kelompok 10. Ya, nanti saya berpasangan ini karena ini perlu dijelaskan. Nanti siapa yang mau berpasangan dengan saya di kelompok, ya, kita berdua karena tidak cukup. Karena cuma 23 orang, ini ada 12, mestinya 24, ya. 1 kelompok 2 orang. Jadi ini yang kelompok 11 nanti berpasangan dengan saya. Ya, jadi cukup 1 orang, ini sisanya 2 orang. Ya. Jadi itu untuk materi akan kita pelajari. Untuk materinya nanti saya bagikan. Ya, saya bagikan materinya, Anda tinggal membuat PowerPoint-nya saja. Ya. Saya bagikan materinya nanti dibuat dalam bentuk makalah, ya, disadur, atau kalau Anda tidak bisa bentuk makalah, minimal PowerPoint-nya kemudian dijelaskan dalam presentasi. Jadi PowerPoint-nya diupload jauh sebelum, atau 1 jam lah, atau 30 menit sebelum perkuliahan dimulai, PowerPoint-nya sudah diupload masuk ke mulai minggu depan, ya, bagi kelompok 1. Ya, kalau makalahnya belum siap, ya itu nanti di akhir-akhir baru di-upload, ya. Jadi untuk materi nanti saya bagikan. Kalau Anda ingin mengambil materi di luar dari yang saya bagikan, misalnya mau ambil dari internet, ya tidak masalah, ya, lebih bagus lagi, ya. Tapi tetap saya bagikan ini materinya dalam bentuk PDF, ya, per kelompok. Ya, Anda tinggal membuat PowerPoint-nya, kemudian kita diskusikan sama-sama. Ya, ada penilaian dari teman sejawat, ada juga dari saya. Ya, dari hasil diskusinya itu nanti PowerPoint-nya diupload, ya. Diupload sebelum diskusi dimulai. Jadi teman-temannya bisa mendownload PowerPoint-nya. Kalau yang sudah siap dengan makalah, ya boleh. Jadi Anda boleh menggunakan materi yang saya berikan, atau bisa mengambil materi yang di luar yang saya berikan, ya. Oke, bisa ambil dari internet kalau memang Anda lebih senang mengambil dari internet. Oke, itu materi dan prosesnya nanti yang akan kita pelajari selama perkuliahan ini. Sisanya itu yang 4 pertemuan, nanti kita belajar mencoba merancang PJJ, ya, berdasarkan model desain instruksional yang dijelaskan ini. Nanti itu bagaimana merancang PJJ yang baik, ya. Ini kan banyak istilahnya keluhan, ya, banyak keluhan, bahkan sudah banyak yang meneliti tentang pembelajaran online, ya, di masa pandemi ini. Oke, ini yang saya pakai tadi buku, itu 2 yang saya perlihatkan, ada Prof. Adwi dengan Prof. Nurdin, Ibrahim Nurdin dengan Dr. Helen, ya. Ini yang diedit oleh ini. Saya pakai 2 saya, soalnya ada distance learning, cuma saya tidak tahu di mana saya simpan. Ya, ini referensi yang digunakan. Ya, boleh Anda mencarinya. Kalau tidak, tapi khusus untuk ini saya bagikan nanti. Ya, teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Ya, Anda bisa ambil materi yang lain. Ya, referensi yang lain untuk PJJ-nya. Oke, saya kira demikian untuk materinya, ya, yang kontra perkuliahannya yang saya jelaskan.
ingat ya, namanya nanti secepatnya kalau bisa, kalau ada keterumbel sudah membagi 12 kelompok. Ya, khusus kelompok yang model tadi ya, itu saya berpasangan dengan dia. Ya, saya berpasangan dengan dia karena itu penting. Nanti pilih siapa yang berpasangan dengan saya, ya dilanjutkan ya, kita buat sama-sama materinya. Ya, tapi materinya ada kok, nanti saya upload ya. Jadi saya ingatkan kembali itu kita diskusi sama-sama. Ya, kita diskusi sama-sama selama PJJ ini ya, supaya kita paham bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan PJJ. Ya, mungkin di pemikiran kita itu PJJ itu kayak e-learning. Ya, itu hanya bagian ya, bagian dari PJJ. Nah, ini kan banyak apa namanya? Banyak komplain ya selama masa pandemi ini, ketika mereka tidak terbiasa dengan pembelajaran online. Ya, itu banyak komplain baik dari segi guru maupun dari segi orang tua ya. Karena kenapa? Karena kita belum memahami sebenarnya ya bagaimana yang merancang suatu pembelajaran jarak jauh. Ya, kita tidak siap untuk itu. Beda kalau kayak UT ya, kayak universitas terbuka, itu memang dari dulu mereka sudah mempersiapkan, karena memang namanya UT, universitas terbuka. Jadi pembelajaran jarak jauhnya itu dari sisi pembelajaran online mereka sudah siap, dari sisi modul, dari sisi strategi pembelajaran online ya, kemudian dari sisi paket, dari sisi LMS dan manajemen sistem yang mereka gunakan itu siap ya, terutama modulnya. Karena kalau ciri khas dari PJJ itu sebenarnya kan modulnya harus bersifat self instruksional ya, jadi memang mereka harus terbiasa belajar mandiri ya. Yang tidak terbiasa belajar mandiri ya habislah mereka kalau di pembelajaran daring ya atau online. Nah, itu banyak keluhan. Nah, guru yang jadi masalah, guru atau dosen kalau tidak siap dengan merancang pembelajaran online itu pasti kewalahan juga ya, pasti kewalahan ya. Termasuk saya juga yang sudah pernah belajar bagaimana merancang PJJ, bagaimana mendesain pembelajaran online ya. Media pembelajaran online itu masih kelabakan juga kalau mata kuliahnya mata kuliah baru ya. Tapi kalau yang lain itu ya tidak, sudah ada persiapan sebenarnya. Tapi itu pun juga masih kelabakan karena apa namanya, LMS yang digunakan ini karena terbatas ya. LMS-nya terbatas dari sisi konten. Jadi untuk merancang pembelajaran mulai dari tujuannya, bagaimana mengevaluasinya ya, itu ya. Bahkan ada yang sulit mengukur apa namanya, psikomotorik dan afektifnya dalam PJJ. Lebih banyak kan mereka mengukur kognitifnya. Nah, ini perlu bagaimana membuat evaluasi pembelajaran. Nanti kita akan pelajari di sini ya, di PJJ ini. Dalam diskusi ini ada beberapa ya materi akan diberikan. Ya, saya kira demikian untuk kontrak perkuliahan. Silahkan kalau ada hal yang mau ditanyakan. Tapi Pak, saya bertanya sedikit. Silakan Irfan. Ya, mungkin sebaiknya Pak bisa dibagi secara langsung kelompoknya, biar teman-teman bisa tahu siapa teman kelompok. Oh ya, begitu. Oh, tidak ada keterumbel ya? Teman-teman masih mempercayakan sama saya Pak, masih mengamanahkan sama Oh, saya. kalau begitu Irfan saja yang bagi. Iya, kalau begitu Irfan saja yang bagi langsung ya. Ya, kalau begitu ya stasiun Irfan saja yang bagi langsung, bagi 12 kelompok ya. Jadi ada satu kelompok yang satu orang itu berpasangan dengan saya di pertemuan keberapa tadi itu ya. Ada saya download ya portonya, nanti Anda download ya, ada saya upload portonya di pertemuan ke-10 ya, model desain instruksional, satu prosedur pengembangan bahan PJJ. Itu nanti saya berpasangan dengan yang satu orang ya. Jadi sama-sama membawakan dirinya ya. Silakan menilai saya juga ya. Jadi ya nanti ada nanti saya upload itu di penilaiannya ya. Dulu saya buka dulu gimana ya saya sempat. Ya. Oh, ini perlu saya jelaskan, ini perlu saya jelaskan materinya ya.
apa namanya, format penilaiannya ya, perlu saya jelaskan. Saya share dulu. Ini dulu, ya, saya share seluruh layar supaya masuk. Ya. Saya share. Mana? Nah ini bisa kelihatan PowerPoint-nya. Apa PowerPoint? Bahasa Indonesianya. Ya, jadi ini adalah form penilaian untuk yang tidak mempresentasikan. Yang presentasi tidak menilai. Jadi kalau ada 2 orang yang presentasi, berarti ada 21 orang yang menilai, ya masing-masing. Nah ini ada pokok bahasanya apa, siapa yang mempresentasi, ya kalau orangnya tidak ada jangan ditulis namanya ya. Nanti dia bergabung di kelompok lain kalau memang tidak sempat hadir mempresentasikan. Nah tanggal berapa presentasinya ditulis. Nah ini nanti dilihat apakah dari sisi makalah atau hangout ya. Ini nanti ada istilah kesiapan dari sisi makalah atau PowerPoint-nya ya, kesiapan, sistematika, memuat konsep-konsep penting yang diberikan dari materi yang diberikan. Ini ada maksimal nilainya 1. Jadi masing-masing punya nilai ada 0,2 ya. Ada 0,2, ada 0,2 kesiapan, sistematika 0,2, 0,6. Nanti Anda kenapa misalnya dari sisi kesiapan misalnya dia belum mengupload apa namanya? PowerPoint-nya ya, dikasih 0,1, kasih alasan. Sini catatan. PowerPoint terlambat diupload misalnya, itu dikasih 0,1. Ya, kemudian ini jadi paling tinggi 0,2 dari setiap item. Jadi nanti kalau misalnya Anda memberi nilai 0,2, 0,2 dan 0,6 itu berarti nilainya setelah dijumlah nilainya jadi 1 ya. Oke. Kemudian dari sisi penyajian. Nah, ini penyajian ini bagaimana dia mengungkapkan inti isi pokok bahasan dengan jelas. Untuk penyajian ini ada 4 yang dinilai, total keseluruhannya adalah 5 ya skornya. Jadi untuk mengungkapkan inti isi pokok bahasan dengan jelas itu diberi nilai 2. Kemudian apakah dia berimprovisasi? Ya, misalnya dari sebuah teori, kemudian dia menjelaskan teori itu, kemudian dia menyimpulkan atau melakukan analisis ya, itu improvisasi. Atau dia menambahkan lagi teori-teori lain yang terkait dengan materi bahasan inti, itu nilainya 2. Ini paling tinggi 2 ya, maksudnya menggunakan alat bantu. Ya, alat bantu ini ya itu tadi apakah Zoom atau apa namanya Google Meet, tapi otomatis kita pakai alat bantu karena nanti saya share Google Meet-nya atau Anda yang men-share Google Meet-nya. Ya, lebih bagusnya kalau yang mempresentasikan itu yang men-share Google Meet-nya. Ya, jadi kita tinggal mengakses, jadi dia sebagai host-nya. Oke, itu menggunakan alat bantu, apakah pakai laptop ya, PowerPoint dan media-media lain ya. Kemudian memberi tanggapan atas isi bab. Jadi setiap ini tadi ya, setiap PowerPoint yang diberikan Anda menanggapi dengan bagus ya. Misalnya begini, pembelajaran jarak jauh ya ternyata tidak hanya menggunakan internet, bisa saja menggunakan yang lain ya. Jadi tidak selamanya misalnya pembelajaran jarak jauh itu harus dalam bentuk online, nah itu memberi tanggapan. Tapi bisa dalam bentuk offline, ya hanya jarak yang membedakan, itu salah satu contoh. Ini hanya contoh ya. Nah itu nilainya 0,5. Kemudian untuk diskusi ya, nanti diskusi ini ada 3 yang dinilai, memotivasi peserta, ini artinya menghidupkan suasana. Peserta banyak yang ingin bertanya atau menanggapi ya apa yang dijelaskan. Ya, ini nilainya tinggi juga, paling tinggi 3. Ini 0,5 setiap itemnya. Tanggapan atas pertanyaan atau komentar. Apakah yang memberi diskusi ini memberi tanggapan ya dari pertanyaan teman-temannya dan tidak monoton. Artinya cuma 1 orang yang bertanggapan. Sementara yang satunya cuma dia menjalankan PowerPoint. Ya harus dilihat nanti seperti itu. Ya, kemudian konsistensi materi diskusi dengan pokok bahasan. Jadi diusahakan ini materi diskusinya tidak keluar dari pokok-pokok dari bahasan yang akan didiskusikan. Ya, itu nilainya paling tinggi 1, totalnya adalah 3. Kemudian ini yang terakhir ya, jadi ada 4 item yang dinilai kerjasama kelompok. Kehadiran ini akan berkurang kalau misalnya 2 orang cuma 1 yang hadir. Lebih baik kalau tidak ada yang hadir sama sekali, hanya mengupload saja. Ya,
Kemudian menyajikan ya, masing-masing aktif, semuanya aktif, nilainya 0,3. Paling tinggi ya, ya. Jadi jangan kasih 0,4 karena paling tinggi 0,3. Nah, ini saling kerjasama dalam menanggapi pertanyaan dari audiens ya, yang membawakan apa ya, yang menjadi audiens itu dia memberi tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ya, nah itu yang apa namanya? Itu yang dinilai nanti skor maksimalnya berapa di sini. Yang jelas nilai tertinggi 10, jangan sampai ada yang lebih dari 10. Ya, paling tinggi 10, paling rendah 0. Ya, itu kalau dijumlah secara keseluruhan nanti ya, ini kan paling tinggi 10. Ya, itu penilaian ini akan saya upload ya, akan saya upload pada setiap pertemuan sebelum diskusi. Pada saat diskusi boleh, setelah diskusi baru Anda kasih penilaian ya, minimal ditandai bahwa sekian nilainya ya. Nah, itu cara penilaian untuk pada saat diskusi nanti ya, itu nanti akan diupload bersama dengan materi-materi. Jadi nilai sejawat, nilai dari teman-temannya, nilai dari saya juga itu akan disatukan, kemudian itulah nilai Anda ya, nilai Anda dalam perkuliahan ini ya. Cuma saya ingatkan, jangan terlalu ekstrim menilai temannya mungkin karena dendam atau apa namanya, tidak suka temannya bagus diskusinya dinilai langsung dikasih 0 semua. Itu jangan keterlaluan juga ya. Ya, yang jelas pastilah mereka bagus semua penampilannya. Ya, tidak mungkinlah kalau mereka belajar itu saya yakin bagus. Ya, ya itu maksud saya, jangan terlalu ekstrim menilai temannya. Ekstrim dalam artian menilai negatif. Ya, karena apa namanya, itu kan banyak komponen yang dinilai, dan saya yakin setiap komponen itu mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Oke, jadi nanti untuk kelompoknya ya Pak ini Irfan Akbar, saya percayakan kecuali 10, cukup 1 orang saja, nanti saya menjadi pasangannya di situ ya. Oke, silakan yang lain ada pertanyaan Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan ada pertanyaan yang lain. Sebelum kita akhiri, ya silakan. Nanti hasil rekaman ini saya upload juga ya. Saya upload ke hasil rekaman Google Meet-nya. Diingatkan nanti, diingatkan nanti pada saat diskusi direkam. Ya, kalau Anda tidak sempat membuat linknya, atau kalau tidak tahu, tapi tidak bisa, Anda boleh tidak tahu karena ini Pak berbasis teknologi harus pintar membuat Google Meet. Ya, saya tidak terima itu. Kalau prodi lain saya bisa maklumi ya, tapi kalau prodi lain saya tidak maklumi kalau Anda tidak bisa membuat Google Meet, apalagi merancang PJJ nantinya ya, supaya ini menjadi pembelajaran buat kita. Sebenarnya PJJ itu ada kenikmatannya ya, ketika kita memang bisa membuat sistemnya dengan baik, kontennya dengan baik, konten yang memenuhi syarat PJJ ya. Nah, cuma kalau memang kita lemah di bidang itu ya sulit juga. Orang tua siswa pasti kelabakan juga, banyak yang mengeluh, termasuk kita pasti mengeluh juga, bahkan jenuh, ada tingkat kejenuhan ya. Itu pernah dijelaskan oleh Prof. Eko ya, Prof. Eko Indrajit itu, bahwa ada memang model-model dalam merancang PJJ itu, pendekatan-pendekatan yang digunakan itu bisa menarik ya, tapi tergantung tingkatannya. Kalau dia SMP, SMA ya, SD, apalagi TK, ini ya pembelajaran online yang anak-anak TK ya, jangankan TK, SD saja rumit, jangankan SD, S1 saja susah, itu lebih banyak mengeluhnya ya. Ada yang mengeluh tidak ada kuota, tidak ada jaringan. Nah, itu bagaimana merancang sebenarnya, bagaimana mengantisipasi bagi mereka yang tidak ada jaringan dan tidak ada kuota ya. Nah, apalagi yang tidak punya HP, mungkin ada jaringan tapi tidak ada HP-nya. Nah, itu saya sudah alami waktu mengajar di S1 itu, ada banyak ya, berbagai macam ya keluhan ya, ketika pertama kali PJJ diterapkan
Ya. Itu karena strategi dan konten-konten yang disajikan pendekatan merancang PJJ ini yang tidak dengan bagus, sehingga seperti itu. Oke, silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, secepatnya siapa, Irfan ya? Secepatnya Irfan dibagikan kelompoknya. Insyaallah Pak, Ya, insyaallah. ya, nanti materinya itu sesuai dengan yang saya upload di PowerPoint. Jadi kelompok 1 mengurut saja. Yang jelas khusus untuk kelompok 10 1 orang. Ya, Baik. 1 orang nanti berpasangan dengan saya. Terserah siapa yang mau berpasangan dengan saya. Ya, nanti dilihat di situ ya, tergantung Irfan ini. Ya, siapa yang mau dipasangkan dengan saya untuk pertemuan ke-10 ya. Itu yang terkait dengan desainnya, desain model PJJ, karena itu penting ya. Nanti dipelajari bagaimana cara merancangnya ya, model-model apa yang paling tepat dalam merancang PJJ. Nanti sisanya itu Anda diberi tugas ya, silakan merancang PJJ ya, apakah dalam bentuk LMS, menggunakan LMS, learning management system seperti Edmodo, Google Classroom. Kalau di kampus kan menggunakan Edlink ya. Di Moodle bagaimana membuat kontennya ya, yang paling bagus hanya Moodle ya, lengkap di dalam. Bahkan ada yang ikut meneliti pakai menggunakan Moodle, itu lolos penelitiannya ya, yang terkait dengan konten. Ya, silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang lain terkait dengan perkuliahan kita yang PJJ? Saya tidak tahu, kalau tidak salah yang saya ajar desain siapa ya? Kelas ini juga? Iya Pak, saya lihat di ini Pak, saya lihat di Sispo, begitu Pak. Oh, kelas ini, bagus. Nanti berarti apa materinya? Desain media, desain media pembelajaran. Produksi media pembelajaran. Nah, jadi seiring nanti Anda merancang media pembelajarannya, apakah media cetak atau non cetak, itu bisa dimasukkan ke dalam PJJ-nya. Ya, jadi kita belajar bagaimana model-model dalam mendesain. Tapi itu nanti saya jelaskan di desain laku. Salah berpasangan dengan Pak Dr. Muhammad Saleh. Ya, ya, itu menarik ya, menarik. Nah, disitulah sebenarnya Anda sebagai teknologi itu lebih banyak ke situ. Ya, mengembangkan suatu, apakah model pembelajaran, apakah bahan ajar atau media ya, itu lebih banyak kita fokusnya ke situ. Nanti di apa istilahnya, di HKI-kan atau dipatenkan kalau memang ada produk yang dihasilkan. Sekarang ini anak-anak S1 ini berlomba-lomba ini. Ada saya lihat yang mengembangkan bahan ajar yang berbasis elektronik. Ya, ada yang menggunakan apa? Ada anak bimbingan saya lupa namanya. Itu dia pakai Kapisoft. Bagus juga ternyata Kapisoft. Flipbook barang satu dia mengembangkan bahan ajar matematika. Atau materi apa di situ saya lupa. Ya, itu dia mengembangkan itu. Ada yang mengembangkan modul, ada yang mengembangkan media pembelajaran malah. Ya. Media yang berbasis Android. Itu mungkin perlu Anda sekarang melihat-lihatlah jurnal-jurnal yang terbaru. Banyak itu yang pengembangan-pengembangan yang berbasis aplikasi. Seperti apa? Ada augmented reality, ada AR. Ya, pengembangan augmented reality itu bersifat 3 dimensi, bagus untuk terutama bahasa Arab kayaknya ya, pembelajaran yang sifatnya bahasa itu bagus. Augmented reality, apalagi ini yang banyak ini yang berbasis Android, yang ada Flutter, terus banyak lah ya, ada Scratch apa semua ya. Saya Scratch itu merancang permainan-permainan untuk anak-anak SMP, SD ya. Kenapa banyak orang memberi game dalam bentuk pendidikan itu karena dalam pembelajaran itu, dalam game itu kan ada levelnya, ada apalagi ada bobotnya ya kan, ada tantangannya, makanya itu banyak yang mulai mengalihkan ke situ. Makanya dalam pembelajaran online ya, itu paling senang mereka kalau ada gamification. Kenapa? Karena ya seperti itu ya, ada game overnya ya, itu penting.
Jadi seperti Anda ini, Anda yang Pro-Fi ya, itu sebenarnya merujuk ke sana lah ya. Lebih banyak kalau dalam PAI teknologi kan, teknologi pendidikan itu kan istilahnya apa? Improving performance ya, facilitating learning and improving performance. Jadi Anda itu sih memfasilitasi belajar dan meningkatkan hasil belajar, ini yang dua ya. Makanya untuk itu Anda bagaimana memikirkan supaya hasil belajar mereka meningkat, kreativitas berpikir mereka meningkat ya, dengan mengembangkan suatu media-media pembelajaran atau bahan-bahan ajar ya. Nah sekarang ini di dalam PJJ ini itu digabungkan ke dalam ya, kalau ada media cetak dan non cetak itu kita merancangnya lagi. Nah bagaimana merancang PJJ-nya itu ada tahap-tahapnya juga, ada model yang digunakan ya, apa dulu yang dibutuhkan, kemudian ini sampai terakhir ya, sampai terakhir dalam merancang PJJ itu kalau bagus itu saya yakin tidak ada yang akan mengeluh ya, tidak ada yang akan mengeluh dalam pembelajaran online di masa pandemi, karena kita memang sudah siap dalam merancangnya ya. Tapi memang kalau mau yang idealnya ya butuh waktu berbulan-bulan merancang modulnya atau paketnya, saya itu butuh waktu ya, untuk satu apa namanya, untuk satu misalnya apakah kalau 2013 ya, kompetensi inti dan kompetensi dasar ya, 1 sampai 2 kompetensi dasar itu butuh waktu lama untuk merancang modulnya ya, bagaimana supaya modulnya itu ya. Nah, nanti kan ada ciri-ciri PJJ itu seperti apa, nanti ada yang saya enggak apa kelompok berapa yang menjelaskan itu ya, ya bagaimana pembelajaran online sebenarnya ya. Tapi salah satu cirinya adalah memang harus menjadi bahan yang belajar mandiri, belajar tanpa guru, belajar tanpa dosen. Jadi yang terbiasa dengan belajar mandiri itu enak, aman dia ya. Yang jadi masalah itu yang biasa ya, itu yang sulit kalau dalam PJJ, karena PJJ itu memang ya begitu, dominannya ya belajar mandiri. Pun kalau ada belajar kelompok kan belajar kelompoknya juga secara mandiri karena terpisah ya, terpisah dalam belajar berdiskusi ya. Silakan, ada pertanyaan yang lain, ada pertanyaan terkait dengan kontrak perkuliahan kita. Saya ingatkan kembali ya, pada saat diskusi nanti jangan lupa direkam. Jadi hasil rekamannya itu diupload lagi, masuk kembali supaya terlihat bahwa memang ada kegiatan diskusi ya. Jadi itu bisa menjadi materi kita juga sama-sama. Oke, silakan, ada pertanyaan? Ya silakan. Siapa? Siapa tadi? Ada? Ada pertanyaan? Ya silakan. Siapa? Putus-putus. Ada pertanyaan? Ya kalau tidak ada ya, saya tunggu secepatnya ya, Irfan. Ya Pak, Bagi kelompoknya, nanti setelah itu minggu depan kelompok 1 sudah mulai ya. Jadi nanti saya upload ya, saya scan dulu isinya untuk kelompok 1. Jadi berapa hari, 3 hari paling lambat lah, 3 hari sebelum minggu depan, sebelum hari Selasa, berarti hari Jumat ya, hari Jumat atau Sabtu itu paling lambat saya sudah upload materinya di LMS-nya, di Adlink. Anda tinggal mengambil baru membuatkan PowerPoint-nya. Kalau Anda mau pakai mau ambil materi di luar dari yang saya upload boleh. Kalau misalnya mau ambil dari internet boleh, kalau mau dikembangkan lagi ya lebih bagus lagi supaya pembahasan kita lebih meluas. Oke. Ya, saya kira demikian. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, insyaallah kita ketemu pada pertemuan berikutnya ya. Nanti tinggal diskusi dengan apa diskusinya ya, konsep dasar ya, masih konsep dasar dan ciri pokok pembelajaran jarak jauh. Saya kira demikian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.